to thank God for His kindness. Dan mungkin saudara di sini masih belum tahu bagaimana pesatnya. Jangan kita ketinggalan yang sudah dari anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan saya tergerak hati waktu saya melihat di satu kota yang kecil ada 43 gereja. Nanti kalau ada waktu lagi nanti saya janji Jerry akan tunjuk foto-foto yang banyak. Kita pergi ke sana dengan adiknya dari saudara Treda dan saudara Vika, Roy Langi lah ya, dan sponsori saya. Tapi dia juga belum tahu bagaimana keadaan saya. Kita pergi ke sana, di satu kota ada 43 gereja Advent yang besar. Yang paling besar adalah 700 orang. Saya pergi ke sana. Dan di salah satu tempat yang cukup besar 300 mungkin di situlah kami dikasih kesempatan untuk berfirman untuk Tuhan Yesus. Bagaimana pesatnya pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, jangan ketinggalan. Tuhan Yesus sudah mau datang. Di tempat komunis tidak bisa dibayangkan jumlah orang Advent di gereja di daerah itu sendiri ada 20.000. Padahal gereja itu baru bisa terbuka untuk berbakti dari tahun 80. Jadi saya puji Tuhan, saya kesini meminta kepada Jer, bisa nggak? Saya berfirman, wah ini yang kita minta ini mesti lebih agresif ya. Boleh nggak saya berfirman sama Tuhan? Dan saya akan membawa teman saya, tim saya bersama-sama. Kita tidak ada pemimpin. Pemimpin kita adalah Tuhan Yesus. Kita bukan ada orang yang bilang sama saya, wah Jay, hati-hati kamu. Ini terjadi benar. Waktu saya pergi ke Indonesia, hati-hati kamu. Kenapa? Iya, biasanya kalau orang yang lebih tinggi itu lebih jatuhnya lebih telak. Bayangkan. Kami bukan mau sebagai pemimpin. Kami pergi ke sana hanyalah sebagai pelayan. Dan sekali lagi kepada gereja melalui gereja Glory, saya ucapkan terima kasih begitu besar. Ini adalah pertama kali untuk saya untuk berfirman di sini. Bagi saya bukan khotbah. Kalau saya bilang berkhotbah, aduh, bagaimana saya mau berkhotbah untuk saudara Roy Simpson? Saya tidak layak, saudara. Tetapi kalau saya bersaksi, I will do it. Dan sekali lagi terima kasih kepada Just Board members yang memberikan pulpitnya bagi saya. Dan sebelumnya ini saya akan menyanyikan satu lagu, What a Savior. You don't mind, right? Jadi khotbah saya cuma setengah jam. Saya pasti jamin tidak ada yang tidur. Kalau saya ada yang tidur jangan heran, nanti saya berdiri di dekat saudara. Dan ini benar. Jadi bagaimana hebatnya Tuhan Yesus itu. Dia mau bikin sesuatu apapun untuk kita. What a Savior. Once I was straying in sin's dark valley, no hope within could I see. They search to heaven and found a Savior to save a poor lost soul like me. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah! His heart was broken on Calvary.
given me. He left the Father with all his riches, with calmness sweet and serene, came down from heaven and gave his lifeblood to make the vilest sinner clean. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah! His heart was broken on Calvary. His hands were nail scarred. His side was riven. He gave his lifeblood for you and me. Oh, what a Savior! Oh, hallelujah! His heart was broken on Calvary. His hands were nail scarred. His side was riven. He gave his lifeblood for you and me. He gave his lifeblood for even me. Sekali lagi saudara-saudara, selamat sabat. Apa saudara masih bangun? Bangun, saudara-saudara. Oke. Judulnya sekarang adalah Tuhan Yesus, doa dan perjalanan hidup. Kira-kira apa bisa sebagai orang Kristen dipisahkan ini? Tuhan Yesus, doa dan perjalanan hidup. Bilang kalau satu dihilangkan, apa bisa? Tidak bisa. Tuhan Yesus, doa dan perjalanan. Ada beberapa pertanyaan. Apakah kita percaya bahwa kita ini umat-umat Allah? Wah, jangan bilang ya. Apakah kita percaya? Yes. Apakah kita percaya kita sekarang dipimpin Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di gereja ini? Apakah yang kita doakan, saudara-saudara? Kemanakah perjalanan hidup kita ini? Inilah pertanyaan saudara-saudara bagi kita semua, bagi saya sendiri. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus Kristen. Tetapi kadang-kadang kita sengaja menyusahkan orang, saudara-saudara. Kadang-kadang kita sengaja menyakiti orang. Oh, tidak sengaja padahal sudah tahu. Sering kita gosip dan suka membicarakan kesalahan orang. Jangan bilang-bilang ya. Saudara, ada satu cerita. Cerita ini terjadi benar-benar mengenai dua anak Kristen. Omnya dia mempunyai anjing yang sangat besar. Dan anjing ini dikasih responsible untuk kedua anak ini untuk menjaganya. Dan main bola segala macam. Jadi anak
kedua ini suka mengajarkan. Anjing ini bisa segala macam, bisa duduk, lama-lama bisa salaman, bisa guling-guling, lempar bola, ambil, bisa balik, kasih lagi. Dan salah satu yang diajarkan, kalau anjing ini disuruh cu, dia langsung lalu bilang, bolo, cu, namanya bolo, cu. Anjing itu langsung, siapa yang mau digigit? Tetapi anjing ini nggak pernah gigit. Satu kali, kedua kakak adik ini lagi berdiri di depan rumahnya, ada jembatan di situ, kali. Dan anjingnya duduk di sampingnya juga lagi lihat dia. Dan biasanya itu sore-sore, kalau di Jakarta itu bunyi tok itu jual apa itu? Tok jual apa itu? Jual bakso. Kalau tek jual apa itu? Hah? Mie tek. Kalau jual somai gimana? Mai. Kalau jual es krim jual apa itu? Oh, salah. Dong, ingat? Kalau sate gimana suaranya? Kali ini lain daripada yang lain, saudara-saudara. Bunyinya kresek, cek. Batu dimasukkan di dalam kaleng, cek dari kejauhan. Apa itu? Tukang pijit. Oh, tahu juga, tukang pijit, betul tukang pijit. Dan dari kejauhan ada tukang pijit yang lagi berjalan, akan melewati kedua anak ini. Adiknya bilang, waduh, tukang pijit ini kelihatannya memang benar-benar buta. Dan tukang pijit itu dituntun sama satu anak yang membawa tikar. Jadi tukang pijit ini, anaknya bunyi cek. Dia jalan aja terus, nggak ngelihat apa-apa. Adiknya bilang, itu buta dia. Kakaknya bilang, oh enggak, itu dia tidak buta, itu pura-pura. Buta. Kakaknya bilang, dia itu enggak buta. Argumen terjadi kedua anak ini. Tambah lama tukang urutnya tambah dekat. Sampai sudah dekat, adiknya bilang, itu dia tuh buta, sama sekali buta. Memang kelihatan buta, saudara-saudara. Kakaknya bilang, bukan buta. Lewat tukang urutnya. Sudah agak jauh, tiba-tiba kakaknya bilang, bolo, cu. Bolo langsung lihat, mau siapa yang mau dikejar? Kakaknya tunjuk ke orang buta kedua tuh, cu, benar ini anjing, langsung kejar, langsung kejar ke tukang urut. Yang penuntunnya, anak ini mendengar ada anjing di belakang mereka. Dia melihat ke belakang. Dia lihat anjing. Orang Islam lari langsung. Tapi tukang buta masih cepat. Gini. Dia nggak sabar juga. Dia lihat juga ke belakang. Dia juga anjing. Lari. Anjing balik, kedua anak-anak ini tertawa terbahak-bahak. Dan ini terjadi. Kakaknya berdiri di depan saya sini. Terjadi sama saya, sama Roy. Dan sampai sekarang, aduh, saya bilang berdosa banget ini orang Advent ini. Ini kakak saya di depan ini dulu. Dialah yang mentrain anjing kami. Saudara-saudara, sering kali kita menyatakan kita orang Kristen, tetapi kita sekarang suka menyusahkan orang, suka bercanda. Dan kadang-kadang kita pura-pura buta, saudara-saudara. Seperti tukang urut itu. Mau bekerja, tetapi waktu dapat gaji, kita jadi buta untuk apa ini uang kita. Ada cerita mengenai judulnya, mau taruh di mana? Ingat saudara-saudara. Kalau saudara lupa mengenai tukang urut, ini ingatin. Mau taruh di mana? Satu raja dan satu pengemis. Di satu kerajaan yang begitu kayanya raja ini. Semuanya herannya melarat semua penduduknya. Setiap kali raja ini pergi ke sana, negaranya luas sekali, dia pergi kemana-mana membagikan uang. Itulah pengemis yang minta uang. Dia pergi ke satu negara timur, sampai di sana ketemu banyak sekali orang yang mengenal rajanya, karena dia pakai kereta dengan uang yang sangat banyak membawa. Orang minta semuanya, apa yang diminta itu yang dikasih, saudara. Satu kali dia udah mau pulang, ketemu satu ibu. Papa minta, Pak, kasihan Pak Raja,
Kasihan Pak Raja, saya punya anak ini, lihat satu, kasihan Pak. Saudara, hari itu kasihanilah saya. Langsung rajanya bilang, Pak, saya kasihan Pak, anak saya sudah 1 hari nggak makan, saya 2 hari. Raja langsung tanya, jadi kalau ibu 2 hari nggak makan, anak ibu 1 hari, berapa yang ibu mau? Oh, karena ibunya agak jujur. 2 hari saya nggak makan, berarti 6 kali nggak makan. 1 hari anak saya nggak makan, berarti 3 hari ya. Jadi 9 kali nggak makan. Ya pikir-pikir, dulu itu 500 rupiah 1 kali makan udah mahal itu. Saya makan bakso 100 perak udah cukup ya. Betul kan? 100 perak ini zaman-zaman bahula. Jadi ini kasihan Pak, dia pikir, mau berapa kamu? Rajanya bilang, ibunya dengan gemetar, aduh Pak, mungkin ini Pak Raja ini udah terlalu banyak, saya minta 50.000 rupiah. 50.000 rupiah untuk 9 kali makan. Tapi rajanya dengan wise, apa yang kamu minta, itulah yang saya berikan. Dikasih 50.000. Terima kasih. Raja bilang, sebenarnya Bu, kalau ibu minta 100.000 rupiah saya kasih. Aduh, jangan, ibunya bilang. Aduh, kenapa ya? Dia bilang, 1 kali lagi saya ketemu sama Raja, saya akan minta lebih banyak. 1 bulan berlalu, tidak ketemu Raja. 2 bulan, 3 bulan, ketemu Raja lagi. Pak Raja, masih ingat ibu saya ini? Iya, saya ingat. Aduh Pak Raja, saya sebenarnya anak saya bukan cuma 1 Pak Raja. Anak saya ada 6. Suami saya baru di layoff Pak Raja, nggak ada kerjaan. Mertua saya dulunya tinggal sama saya Pak Raja. Dan bapak ibu saya masih hidup, tinggal juga sama saya. Kami ini berkekurangan, nggak makan. Tadi sudah baru 2 hari, sekarang udah nggak makan. Udah berapa hari? Raja bilang, jadi kamu mau berapa? Ibunya langsung pikir. Wah, dia pikir-pikir. Berapa orang ini? 9 orang, udah hampir 9 orang semua di rumah saya. Aduh Pak Raja dengan gemetarnya. Boleh nggak saya minta 500.000? 500.000 rupiah. Raja bilang, apa yang kamu minta, itulah yang saya berikan. Wah, benar Raja, dikasih 500.000 rupiah langsung. Raja bilang, Ibu, sebenarnya kalau ibu minta 1 juta rupiah saya akan berikan. Aduh, siapan. Aduh, coba minta 1 juta. Dia bilang lagi, kalau nanti saya ketemu Raja, saya akan minta yang benar-benar banyak kalau ketemu lagi. 1 bulan, 2 bulan gak ketemu Raja, 3 bulan, 6 bulan gak ketemu Raja, ke 7 bulan, ketemu Raja lagi ibunya ini. Pak Raja, masih ingat saya? Iya, saya ingat kamu. Saya kasih 500.000 sama kamu. Iya Pak Raja. Aduh Pak Raja, itu kan cuma makanan saja yang saya perlukan. Sekarang aduh, tetangga saya semua sudah berkecukupan, saya ini yang paling kurang. Memang dia yang paling kurang. Ibu ini, keluarganya paling berkurang. Sekarang saya mau minta, sudah, aduh, maaf Pak Raja. Dia bilang, saya ini nggak ada microwave di rumah Pak Raja. Saya ini nggak ada meja makan. Saya mesin cuci nggak ada. Ya kalau bisa itu kayak orang-orang di barat sana ada ovennya, oven yang kecil-kecilan lah untuk saya Pak Raja. Dan kalau bisa, dia minta terus, karena apa yang diminta dikasih ya. Kalau bisa, saya minta untuk saya sendiri sepeda, daripada jalan ini susah. Dan kalau bisa untuk anak saya yang di kuliah, kalau bisa kasih sepeda motor bekas. Kalau bisa untuk suami saya kasih mobil bekas aja. Pak Raja langsung bilang, jadi berapa yang ibu perlukan? Dia pikir-pikir, padahal dia sudah set. Saya minta 20 juta. 20 juta rupiah. Banyak sekali itu uangnya. Langsung rajanya bilang, apa yang saya minta, apa yang engkau minta ibu, saya akan berikan langsung. Ibu teringat kalau apa yang diminta diberikan. Langsung ibu bilang, aduh gitu, kalau gitu bapak, kalau apa yang boleh nggak saya ganti angkanya. Raja cuma bilang, apa yang kamu minta, itulah yang saya berikan. Dengan kegemetarannya,
Nggak pernah dia minta segini banyak. Saya minta 20 miliar. 20 miliar. Pengemis mana yang meminta 20 miliar, saudara-saudara? Raja dengan wise bilang, saya akan berikan 20 miliar itu sekarang juga. Apa benar Raja? Benar. Saya akan berikan. Iya. Ada satu pertanyaan. Ibunya bilang, apa Pak Raja? Hanya satu. Raja bilang, ada pertanyaan. Ibu bilang, apa? Sebutkan. Hanya ada satu pertanyaan. Mau taruh di mana uang sebanyak itu? Bingung ibunya. Waduh, saya lupa minta karung tadi. Aduh, 20 miliar. Aduh, kalau sewa beca, berapa beca ini? Semuanya akan lihat uang saya segini banyak. 20 miliar, mau tahu di mana? Kalau mau call husband saya belum ada telepon. Mau taruh di mana 20? Stres tambah stres. Dia bilang, waduh, saya kalau bilang polisi, saya dapat 20 miliar dari seseorang. Siapa yang mau percaya pengemis dapat 20 miliar? Ibunya begitu stres karena berkat yang besar sekali akan didapatkan. Mau taruh di mana? Pertanyaan saudara-saudara, apabila Anda mendapat berkat yang limpah, mau taruh di mana? Carilah, mintalah, ketuklah. Apabila engkau percaya, engkau sudah mendapatkannya. Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, Dia selalu mengetahui akan kebutuhan kita. Dan selalu kita minta sama Yesus. Dan tambah lama, tambah banyak yang kita minta. Tambah lama, tambah mahal harganya. Betul atau tidak? Pertama kita minta mungkin sepeda. Kedua sepeda motor kalau bisa. Kalau bisa mobil bekas. Kalau bisa mobil bekas sudah hancur bobrok, mobil baru lah. Kalau bisa ada punya rumah. Tambah lama, tambah banyak dan tambah mahal harganya. Dan kelihatannya tidak pernah cukup apa yang kita punya. Semua umat manusia selalu berharap hidup lebih baik dari apa yang mereka punya. Banyak yang merasa menderita, aniaya, kelaparan, kerja terlalu berat, dan sebagainya. Dan hidup itu tidak pernah cukup. Memang itulah yang mereka rasakan. Seakan-akan hidup itu penuh beban yang sangat berat, saudara-saudara. Hal ini juga terjadi akan umat Israel. Setelah Yusuf meninggal, timbullah raja baru di Mesir. Dia menyatakan, semua orang Israel harus dijadikan budak. Bayangkan, dari yang kaya raya tiba-tiba menjadi yang paling melarat. Orang Mesir cemburu atas keberhasilan orang-orang Israel. Israel bertumbuh dengan pesatnya. Bukan saja tumbuh dengan pesatnya, tetapi mereka punya corak wajahnya lebih ganteng dan lebih cakap dan lebih pintar. Israel ditindas lebih tambah lama, tambah kejam. Kerjaan mereka dilipatkan ganda. Orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong lepaskan saya dari kehidupan ini yang sangat siksa. Waktu tahun lalu saya dengan Gatot pergi. Ada acara juga yang kita sebelum sempat tayangkan. Pergi GYC, acara GYC, General Youth Conference di Jakarta. Bekerja sama dengan pendeta Misa. Ini kalau tidak salah GYC yang pertama diadakan tahun lalu. Salah satu guru-gurunya adalah saya dengan Gatot. Bagian dulu. Kita bertanya di sana. Kalau hidup di Amerika itu menurut Anda anak-anak, apakah gampang atau susah? Mereka lebih tahu dari saya. Susah. Oh, susah ya. Waktu saya datang ke Amerika dengan orang tua saya berpuluh tahun yang lalu, belum tamat dari SMA, baru tingkat 1 semester, udah kesini. Mau kerja apa saya di Amerika? Mau kerja apa sampai sini? Title pertama saya di hospital adalah bukan MA atau CNA bagi yang kerja di hospital. Title saya
yang saya banggakan dalam sekarang adalah, yang pertama kali adalah HK. Saudara tahu itu HK apa? Hah? Housekeeping. Waduh, tukang sapu. Kalau housekeeping keren banget ya. Ini tukang sapu. Jadi sapu, tukang sapu. Membersihkan itu hallway dari panjang 27 pasien di dalam itu. Itulah kerjaan saya. Dan saya dengan senang hati, itulah yang saya bisa di Amerika ini. Nggak bisa yang lain. Itu yang ada peluang yang terbuka bagi saya hari. Satu kali saya disuruh satu perawat, boleh bantu saya. Padahal sebenarnya saya nggak boleh bantu mereka. Bantu, saya tahu maksudnya apa. Mengangkat apa? Patient dari bed ke wheelchair atau wheelchair ke bed. Dan itu udah menjadi tugas gelap saya. Kenapa? Saya pikir begini. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bantu ini nurse-nurse, bantulah mami saya yang CNA di sana. Mami saya waktu itu sudah berumur 50 tahun ke atas, 60-an. Kerja CNA berat sekali, saudara-saudara. Saya bilang begitu, kalau saya bantu orang-orang ini, bantulah orang tua saya. Kita angkat satunya. Pergi ke tempat satu yang mana? Pasiennya namanya Vira. Dan Vira ini adalah orang yang paling gede di tempat itu. Paling gede. Sudah tahu gede apa? Besarnya 350 pound. Dan ini mesti diangkat 2 orang. Dan kalau Vira ngambek, dia nggak mau bantu. Biasanya dia suka bantu sedikit. Itu udah help bener. Satu kali ini dia lagi ngambek. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed. Saudara yang pernah kerja di konferensi, I don't wanna go to bed, but you have to go to bed. Jadi kita menghitung sama ibu yang tua, yang mau perawat yang tua ini. Oke, count it ya. Dari wheelchair angkat 1, 2, 3 angkat. Oke, ready? 1, 2, 3 pas angkat saya. Merasa berat sekali kali itu. Biasanya saya udah tahu seberat apa ini orang. Tapi kali ini berat sekali. Mengapa? Rupa-rupanya si Ene ini lagi sakit belakang. Dia pura-pura angkat dan dia tidak angkat. Jadi bebannya di saya semua. Jadi udah begini, wheelchair udah ke sana, saya tahan semuanya. Saudara-saudara, mana bisa saya tahan 350. Pas lagi upload begini, langsung saudara-saudara, my back until now I could feel it. Kadang-kadang kalau lagi sakit, dan sakit benar, pinch nerve, saya pergi ke dokter kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun. Tahun yang keempat saya bilang, Tuhan, I have to quit from him. Bukannya saya menolak Tuhan memberikan kerjaan, saya suka kerjaan, tetapi saya sudah tidak bisa. Karena saya tukang sapu. Di kerjaan yang kedua saya, adalah karpet semua, saudara-saudara. Jadi mesti di shampoo. Setiap hari saya mesti shampoo. Dan shampoo-nya itu begini, bukan begini. Jadi setiap kali ini tarik ke sini, ini aduh. Kadang-kadang air mata keluar sendiri. Dan saya tahan sakitnya. Benar-benar sakit, pincer. Saya bilang, Tuhan, tolong. Ke restroom. Dengan tangisan saya, Tuhan, kaki saya sudah kesemutan. Dan akhirnya merembet ke kepala sini. Joyce tahu itu. Tuhan, saya punya rasa ini sudah keram di sini. Sudah merembet kemana-mana. Saya tidak bisa kerja lagi. Saya tulis surat sama Tuhan. Dicari kata, Tuhan, I cannot do it anymore. Saya bilang orang tua hanya berharapkan sama saya. Kerjaan kita hanyalah sampai minimum. Kalau saya keluar, tidak sanggup untuk membayar apartemen. Terus terang waktu itu. Karena gaji kita waktu itu sekitar $4. 1 jam $4.25. Saya dengan kakak saya, dengan ibu saya, orang tua saya sudah jatuh sakit. Bagaimana? Saya bilang, nggak bisa lagi. Orang tua saya bilang, jangan, coba tahan lagi. Gimana kita mau bayar ini apartemen? Tapi saya bilang, saya sudah tidak bisa. Satu kali saya sudah tekad, I have to quit. Saya bilang sama Tuhan, saya mesti quit minggu depan. Saudara tahu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, berikan saya pekerjaan. Saya have to quit. I have to quit. Dan kalau saya mendapat kerjaan, saya akan kasih semuanya ini kepada orang tua saya. Bukan untuk saya. Minggu depan saudara, ada yang ketok pintu di rumah, di apartemen. Tok, 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 tok.
Saya buka pintu, orang bule datang. Saya bilang, what do you want? Oh, somebody call me for the repair. Ada yang mesti perlu diperbaiki. Rupanya dia tukang listrik, saudara. Saya bilang masuk, Mami ada kok. Saya tanya, Mami masih ada? Ada yang mesti di repair? Iya, ini ada rusak. Saya lihat bagaimana ini orang kerja. Saya ikutin dia terus kemana-mana. Tapi orang bule ini acus, sama kayak orang bule yang mana. Cuek aja dia gini. Saya tanya ini apa? Ini apa? Saya mau tahu apa yang dia buat. Dia buka itu panelnya di rumah saya, panel listrik. Saya tanya itu apa? Ini apa? Sampai selesai, dia cuma jawab sepintas salah begitu. Dia pulang. Besoknya ada lagi yang ketok pintu. Tok. Saya lihat loh, kok dia lagi yang datang. Saya bilang, we did not call you. I know my mother did not call you. Saya bilang begitu. Oh no, I came here for you. For me? Dia tanya, what's your name? Saya bilang J. Sapul. My name is J. Sapul. Okay. What do you do? Waktu itu saya udah naik pangkat saya. AM. Sudah tahu AM apa? Nggak tahu. Assistant Maintenance. Tapi kerjanya juga tukang sapu juga. Assistant Maintenance. What do you do? Oh, AM. Assistant Maintenance. Wow. Langsung dia tanya gini, do you want to work for me? For you? I do not know you. Dia bilang, well, you know me now. My name is Frank Lilo. Saudara-saudara sekalian, dia tanya, berapa kamu punya gaji? Saya bilang, saya akan bayar kalau kamu kerja sama saya $6.50 1 jam. Hah? Tahun 80 ini saudara, $6.50. Are you kidding me? Untuk mendapat naik gaji $1 di field saya yang paling saya skill itu, 1 tahun sudah mendapat $1. Dari tahun 80 sampai 85 baru $4.25. Pertamanya saya mendapat $3.25. It takes 5 years to get it. Now somebody gonna offer me $6.50. Are you kidding? No, I'm not kidding you. Saudara-saudara, saya teringat doa saya. Doa itu mujarab, saudara. Apabila engkau percaya, doa itu akan dijawab dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan semenjak waktu itu, majority dari uang saya sampai saya kawin, saya kasih kepada ibu saya. Ingat janji-janji saudara waktu saudara juga berdoa. 1 Korinti 10 ayat 13. Coba ada baca? Ada yang membawa Alkitab? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Percaya saudara. Ingat, tidak akan Tuhan Yesus diam. Walaupun kita adalah Tuhan, kita sudah tidak berdaya. Alkitab menyatakan kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, siapa bilang? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Siapa ia itu? Yesus. Sehingga kamu dapat menanggung pencobaan yang terjadi terhadap dirimu. Pada saat yang sangat genting di dalam hidup kita, ingat saudara, disitulah jalan Tuhan terbuka. Pada saat puncaknya problema itu, kita percaya akan dibantu oleh Tuhan. Tuhanlah yang akan menanggung beban kita. Pada waktu Israel dilepaskan dari Mesir, mereka semua mendapat pahala yang luar biasa. Mereka mendapatkan emas, banyak sekali emas, perak, baju, jubah, dibilang waktu dulu. Jubah anggunya sangat hebat. Baju kerajaan mereka dikasih. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kepada mereka. Tuhanlah yang membuat orang Mesir murah hati.
Orang Israel mengacungkan tangannya ke atas, memuji Tuhan, berbaris dengan rapi, keluar dari Mesir. Mereka melihat di atas tiang awan itu melindungi mereka. Tiang awan itu memimpin jalan mereka. Dan tiang api memanaskan mereka walaupun mereka tidur atau mereka berjalan pada waktu malam. Setelah umat-umatnya dilepaskan dari penderitaannya dari Mesir, kira-kira apa ada tantangan lagi? Apa ada? Hah? Nggak ada? Ada. Apa tadi bilang banyak? Apa ada? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita selalu mempunyai tantangan di hidup, saudara. Dan kelihatannya tambah lama, tambah berat. Pada waktu mereka dekat di suatu tempat, orang Israel, Tuhan menyuruh mereka, kembali. Hah? Kembali ke samping Laut Merah. Di samping kanan gunung, samping kiri gunung. Dan tiba-tiba, saudara-saudara, dari kejauhan terdengar, Apa itu? Binatang-binatang merasa ada bahaya yang datang. Mereka terlempar ambil tapi tidak bisa kemana-mana. Terkepung dengan gunung dan lautan di belakang. Mereka melihat ada kepulan abu yang jauh sana. Tambah lama tambah jelas. Dan mereka mengetahui bangsa Mesir mengejar mereka. Dan mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka lupa siapa di atas mereka. Padahal jalan keluar sudah disediakan untuk Tuhan. Dan mereka pikir jalan itu adalah jalan buntu. Laut Merah itu adalah jalannya Yesus Kristus. Waktu saya sudah bekerja menjadi tukang listrik sekarang, saudara-saudara, bekerja di Orange County, 1 bulan senang sekali saya mendapat gaji yang begitu hampir 1,5 kali lipat. Berterima kasih Tuhan. Tiba-tiba saya baca koran, pemberitahuan INS sudah masuk ke Orange County menangkap 20 orang Meksiko. Waduh, saya bilang, jangan-jangan nanti ke tempat construction yang saya kerjain. Tapi saya bilang, Tuhan sudah kasih ini, Tuhan pasti jaga saya. Yes. Baca lagi koran, ada yang tertangkap lagi. Sebagai manusia worry juga, saya minta papa saya minta surat dari lawyer. Saya nggak ada green card waktu itu. Kalau bisa ada surat paper, bawa. Lagi di basement kita, di bawah tempat parking lot, ini apartemen yang kita bangun. Si Frank ini rupa-rupanya yang compang-camping tadi itu, dia ownernya rupanya. Dia yang ajarin saya. Dia bilang begini, Jay, hafal ini, simbol-simbol listrik. Do you understand this? No, Frank, not yet. Memorize this one. Yes, Frank. Okay, do you know how to do this? Not yet, Frank. Susah sekali mempelajari pekerjaan baru ini. Tetapi saya suka sekali, saudara. Lagi pagi-pagi, tiba-tiba, saudara, di bawah basement terdengar suara, La migra, imigrasi datang. Semua orang lari ke tempat yang dari construction itu, orang Meksiko semua lari kalang kabut. Saya cuma bisa dengar di bawah basement, kik, mobil truknya itu ya, polisi, kik. Wah, Frank, I told you I don't have green card. Belum pernah, saya nggak pernah serasa takut begitu di konsultation. Frank, I don't have green card. Dia dengan tenang, dia kasih blueprint ke saya. Jay, hold this blueprint. Dia kasih hard hat-nya itu yang construction punya hard hat. Jay, wear this. Just pretend that you are an engineer. Oh. Jadi insinyur, oke. Jadi saya lihat begini. Dah. Orang mondar-mandir di sini, Tuhan, aduh. Dengan berkat Tuhan, tidak ada
ada satu INS official yang tanya saya, are you a citizen or not? Not even one. Tetapi sudah, aduh, puji Tuhan. Satu kali lagi, 2 bulan sesudah itu, saya bekerja sendiri di tingkat 3. Frank tidak ada, tetapi saya ada bekalnya, blueprintnya itu dengan hardhat. Jadi kalau ada sesuatu, sudah siap. Di tingkat 3 tapi dinding belum ada. Lagi pagi-pagi juga sekitar jam 10 kerja di situ. Sudah tahu, tiba-tiba orang-orang Meksiko juga bilang, imigrasiun, la migra. Lari ponteng-panting, kalian bisa bilang, Frank tidak ada. Aduh, saya sendiri berdiri di situ. Mau bagaimana, mau ngumpet gak bisa, mau lari gak bisa. Itu kayak dikejar, kayak orang bilang kalau dikejar anjing, mau lari udah gak bisa, udah kayak saking takutnya. Tangan sudah kering, dingin. I was alone. Tuhan, tolong saya. I know you send me here. Saudara-saudara, banyak seorang teman-teman saya tertangkap. Not even one INS officer naik ke tingkat 3. Padahal mereka bisa lihat. Puji Tuhan. Sekali lagi, umat Tuhan dilepaskan dari bahaya. Pada waktu yang sangat genting, musuh sudah berhadapan muka dengan muka dengan orang Israel. Tiba-tiba, saudara-saudara, awan itu yang melindungi di atas mereka bergerak dengan cepatnya, naik menembus cakrawala dan terjun ke dunia ini lagi, memisahkan orang Israel, berdiri di antara Israel dan Mesir. Bayangkan hebatnya Tuhan Allah itu. Tidak ada satu umatnya dan binatang-binatang orang Israel yang bisa dipegang oleh orang Mesir. Pada saat yang genting, Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel diam saja. Menurut Alkitab, kalau bangsa dilepaskan, kota akan diselamatkan. Kalau kota diselamatkan, desa akan diluputkan. Kalau desa diluputkan, keluarga akan dijaga. Kalau keluarga dijaga, Tuhan selalu bersama engkau dan saya. He will always be there. Karena Alkitab menyatakan, Immanuel, Allah selalu berserta dengan kita. Pada saat yang genting yang terjadi pada diri kita, apabila kita percaya, Tuhan akan melepaskan kita dari mara bahaya. Saudara mungkin tanya, loh, bagaimana kalau orang mati? Tuhan gak bersama-sama. Saudara, kalau memang dia sudah mati, kalau dia sudah siap, well, good for him. Tuhan begitu baik. Dia memilih kita jauh sebelum waktu kita lahir. Dia mati pada waktu kita masih berdosa. Dan ayat inti kita, kuncinya, Matius 6 ayat 23. Kalau bisa baca sama-sama, ada yang ada Matius 6 ayat 33. Sudah sahabat, udah ada tuh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang kita cari di dunia ini, saudara-saudara? Pekerjaan? Pekerjaan boleh kita cari, asal tujuan kita membantu pekerjaan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagimu mungkin
Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ia telah berikan, percaya tidak percaya, kepada kita lebih dari 20 miliar. Kita harus yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Anda dan saya. Tidak ada bandingnya penderitaan ini. 20 miliar itu nothing. Karena itu kita telah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal harganya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang menguatkan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluan kita, keperluan Anda masing-masing, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saudara, berapakah kekayaan Yesus Kristus? Berapa sih kekayaan Tuhan Yesus? Tidak ada angka yang bisa menyatakannya, saudara-saudara. Dia mempunyai segala-galanya. Apabila kita terus bersandar kepada Yesus di dalam penderitaan yang sangat mencekram hidup kita, baik penderitaan, baik aniaya, kemiskinan, kelaparan, bahaya, penindasan, semua itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mengapa saudara-saudara? Kok kemiskinan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Aniaya kok bisa menjadi kemuliaan? Karena Yesus juga merasakan penderitaan yang begitu hebat terjadi atas dirinya selama Dia berada di bumi. Apabila kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sepenuh hati, bukan saja semua harta yang kita minta akan dapat, tetapi kita akan mendapatkan ketentraman hidup yang kekal mulai di bumi ini. Apabila Anda mendapat berkat, pertanyaannya, mau taruh di mana berkat itu? Apabila engkau menderita, dan mungkin Jerry, are you ready? Apabila engkau menderita, lihat sekitarmu, masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Ini memang sengsara di Amerika. Tetapi apabila saudara melihat ini, saya dan Gatot tidak tahan nangis, menjadi orang yang cengeng di sana, saudara-saudara. Saya merasa mereka lah yang membantu menguatkan iman saya daripada saya membantu mereka. Apalah artinya solar cell ini, saudara-saudara, kalau kita tidak berikan dengan sepenuh hati ini. Dan kita tergerak lagi untuk pergi tahun ini, saudara-saudara. Kita tidak bisa bantu begitu banyak, tetapi apa yang kita bisa, itulah yang kita bikin. Solar cell, mereka sampai menangis ketemu dengan kita. Padahal siapalah kita ini? Kami adalah orang-orang biasa. Tetapi ingat saudara-saudara, apabila saudara mau mengaku kepada Yesus, membukakan hati, Tuhan akan pakai saudara untuk pekerjaannya. Terima kasih Jerry. Terima kasih. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusak dan pencuri membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tuhan, bagaimana ya? Orang akan bertanya, bagaimana saya mau kumpul harta di surga? Nggak nyampe ini duitnya. Bagaimana mau kasih kirim ke siapa?
Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus datang ke bumi ini, bantulah orang yang jauh berkekurangan dari Anda, dimanapun siapapun. Ada 3 yang penting di sini. Tuhan Allah selalu memberi yang terbaik untuk umat-umatnya yang setia. Ini nomor 1. Bukan berarti hanya yang kelihatan baik di mata manusia yang diberikan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan berkat kepada umat-umatnya yang setia. Bukan berarti berkat dengan banyaknya harta yang didapat. Ketentraman, kekekalan hidup, itulah yang sebenarnya kita harus cari. Tuhan Allah selalu memberikan kelepasan bagi umat-umatnya yang setia. Bukan berarti pergumulan hidup itu ditiadakan. Apabila kita melihat ke belakang, begitu banyak berkat-berkatnya yang diberikan, mujizat-mujizatnya yang diberikan, kemurahannya yang diberikan, yang dinyatakan kepada kita. Maukah kita semua menyatakan bahwa aku tidak berdaya, kuatkan aku Tuhan? Maukah saudara? Aku adalah debu, jadikan aku hidup berguna bagi pekerjaanmu Tuhan Yesus. Apakah saudara mau? Aku mau berikan segenap hidupku untukmu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah panggilan. Tetapi saudara, sebelum berdiri, kita akan ingat bagaimana sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus itu. Saya minta saudara mungkin berdoa dalam hati saudara. Apakah yang saya mau buat untukmu Tuhan? Pernahkah saudara bertanya begitu? Apakah saudara mau mengakui bahwa kita ini tidak berdaya? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memimpin kita ke gereja setiap hari Sabtu? Apakah ada di antara kita hari ini yang mau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus? Bolehkah saudara berdiri? Apakah ada yang mau memberikan hidupmu? Tuhan, banyak pergumulanku dan kelihatannya tambah lama tambah berat. Kalau tanpamu, hidup ini adalah tiada. Saya mau berikan hatiku kepadamu hari ini. Dan saya percaya keputusan Anda itulah yang terbaik untuk Anda sendiri dan saya. Tetapi apakah kita mengerti akan misi Tuhan Yesus di dunia ini? Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Mengapa saudara? Kasih dan pengampunan dosa. Kasih memberi kelegaan kepada orang-orang yang jauh lebih bersengsara kepada kita. Pengampunan dosa, mengampuni sesama ini. Maukah Anda mengampuni segala kesalahan orang lain terhadap Anda? Apapun dosa mereka terhadap kita, tidak perlu saudara menunggu dia mesti datang kepada kita. Karena Yesus telah mati pada waktu kita masih berdosa. Seperti Tuhan sudah mengampuni dosa, segala dosa yang kita buat. Supaya saudara-saudara, bukan saja kita yang layak, tetapi teman-teman kita yang berdosa kepada kita akan layak. Dan semua orang yang berdosa akan layak, saudara-saudara. Dan apabila Anda percaya firman Allah dengan segenap hatimu, lakukanlah perintah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dengan bersukaria, dengan tangan yang diacungkan ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apabila Anda sanggup
melakukan dengan pertolongan Tuhan Yesus, engkaulah calon surga yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa. Saudara bisa doakan untuk kami. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kala kami mendengar dan merenungkan sabdamu nan indah, terkenanglah kami akan kasih Tuhan yang indah bagi masing-masing kami, bahkan melampaui segala dosa dan kelemahan kami. Sekiranya seorang bapa melupakan keluarganya, atau seorang anak meninggalkan ibunya, sesungguhnya Engkau, ya Tuhan, tak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Sebaliknya justru Engkau sangat mengasihi kami dengan kasih-Mu yang abadi. Ya, kasih-Mu bahkan lebih tinggi dari bintang-bintang di langit, bahkan lebih dalam dari lautan. Betapa indahnya fajar di waktu pagi, tapi kasih-Mu bahkan lebih indah jua. So terima kasih ya Tuhan atas pekabaran firman-Mu yang indah. Sesungguhnya kasih-Mu yang membungkus kami. Makanya pada siang ini ya Tuhan, komitmen kami adalah untuk setia kepada Tuhan dan mengambil bagian di dalam menjangkau orang lain untuk mengenal kasih-Mu yang abadi. Sehingga manakala Engkau datang kedua kali di awan-awan, mula-mulanya sebesar seperti telapak tangan yang kian lama kian membesar, nampaklah juru selamat yang mati bagi kami nan hidup datang untuk menyelamatkan kami. Kami pun akan bersorak-sorai menyambut, inilah Allah kami, telah lama kami tunggu-tunggu, sekarang kami akan menyambutnya. Dan kami akan mendengar Tuhan berkata, hai anakku yang setia, masuklah ke dalam kesukaan Bapa. Adalah kerinduan dan harapan kami ya Tuhan, demi nama Yesus juru selamat kami. Amin. Acara siang ini sudah selesai. Actually, lagu tutup ya. Masih ada lagu tutup dan kemudian persembahan dijalankan. Mari kita sekali lagi berdiri bersama-sama. Ya Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memilih kami sebelum kami lahir. Tuhan, peganglah tangan kami kuat. Kehidupan kami tambah lama, kelihatannya tambah susah, tetapi dengan nama-Mu Tuhan, kami selalu memuji nama-Mu, karena Engkau telah bangkit Tuhan. Hidupan kami bukan saja untuk di dunia ini, tetapi untuk selama-lamanya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadikan kami misioneri-misioneri dimanapun kami berada. Semoga banyak orang yang bisa menerima Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
ke bawah jadi. Ada syuting dari orang. Dia bilang kita. Iya, supaya ada tanda mata. Tanda mata. Ini persatuan glory. Ini persatuan glory. Iya, selamat hari Sabat semuanya. Selamat Sabat. Jadi dibuka oleh satu ditutup oleh satu sebuah jadi itu oleh Ini mau pulang atau mau ulang? Foto-fotonya. Ikutin rombongan. Oke.